kembali lagi bersama Seblak News, yaitu statistik ekonomi belak-belakan berita. Jadi pada kali ini nih, kami akan membahas nilai tukar rupiah terhadap yen dan dolar Singapura yang terus menunjukkan volatilitas yang signifikan, memberikan dampak langsung pada aktivitas perdagangan internasional dan sektor industri dalam negeri. Hal ini mempengaruhi kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan bahan baku impor dengan harga yang kompetitif. Menurut data dari Kemendak, impor non migas dari Jepang pada September 2024 mencapai 10,53 miliar US dollar. Sementara impor dari Singapura mencapai 7,26 miliar US dollar. Kedua angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 23,76% dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sebagian besar dipicu oleh kebutuhan sektor manufaktur yang masih bergantung dengan negara impor. Baik, untuk memahami bagaimana keadaan ini sangat mengkhawatirkan, mari kita lihat kondisi yang terjadi di lapangan. Baik, saya berada di Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu pintu utama bagi perdagangan internasional di Indonesia. Di sini terlihat aktivitas perdagangan yang cukup sepi dan banyak pelaku usaha yang mengeluhkan mengenai kenaikan harga akibat melemahnya nilai tukar rupiah, khususnya terhadap yen dan Singapura dolar. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa menunda pengiriman barang atau mencari bahan baku dari dalam negeri. Di sini saya terdapat narasumber. Bagaimana tanggapan atas terjadinya kejadian ini? Waduh, jujur sih Mbak, sebagai pelaku usaha ini saya benar-benar terdampak sih ya. Apalagi harga bahan baku produksi saja itu hampir meningkat sekitar 15% dari produksi tahun lalu. Nah, apalagi bisnis saya ini kan di bidang bahan-bahan manufaktur ya, seperti bahan untuk produksi bahan otomotif kendaraan, yang mana mitra dagang utama saya ini adalah Jepang. Nah, juga kalau seperti itu terus terjadi, biaya produksi ini akan terus melonjak dan itu bisa mengurangi daya saing di pasar. Takutnya fluktuasi nilai tukar rupiah ini akan menimbulkan inflasi pada barang-barang konsumsi juga. Hal tersebut terjadi karena kenaikan biaya impor yang cenderung diteruskan ke konsumen. Baik, dalam kondisi seperti ini, prediksi yang akurat terhadap pergerakan nilai tukar menjadi semakin penting. Sebuah penelitian terbaru menawarkan solusi menggunakan pendekatan berbasis data untuk memitigasi resiko fluktuasi ini. Kira-kira apa langkah selanjutnya? Nantikan laporan kami berikut. Kembali lagi dengan Seblak News berkolaborasi dengan konsultasi statistika JOS. Oke. Jadi untuk memahami lebih jauh nih mengenai dampak fluktuasi ini, kami berbicara dengan Ibu Aini ya, seorang konsultan statistik JOS yang sering menangani prediksi nilai tukar. Oke. Kita perkenalan dulu nih pemirsa. Oke. Dengan Ibu Aini? Iya. Sebelumnya saya penasaran Ibu, kira-kira apa sih arti dari konsultasi statistik JOS? Itu jelaskan. Jadi JOS sendiri itu dari inspirasi saya, jadi jasa olah statistik gitu. Nah, mantap sekali pemirsa. Oke, jadi berarti Ibu ini sering menangani ini ya Bu, banyak perusahaan juga ya Bu ya? Oke, sekarang kita langsung aja nih ya pemirsa. Sebagai seorang konsultan statistik yang sudah sering membantu perusahaan dalam menangani risiko keuangan Ibu ya, bagaimana Anda ini melihat fluktuasi dari nilai tukar yang sedang terjadi saat ini? Kira-kira apa dampaknya bagi pelaku usaha di Indonesia? Fluktuasi nilai tukar sendiri saya representasikan seperti ombak di laut, kadang tenang, kadang juga tinggi. Jadi untuk pelaku usaha itu setiap kenaikan maupun penurunannya sangat mempengaruhi gitu biaya produksi, terutama bagi mereka yang masih mengandalkan bahan bakunya itu impor. Oke, baik. Kira-kira dari Ibu sendiri nih, apakah bisa memberikan contoh konkretnya? Wah, tentu Mbak. Misalnya nih dari narasumber sebelumnya kan dia mengimpor mesin dari Jepang. Kalau nilai tukar rupiah ini melemah terhadap yen karena impornya ini langsung naik gitu. Bahkan jika fluktuasinya ini hanya naiknya itu beberapa persen saja, untuk transaksi besar ini langsung berpengaruh signifikan gitu sih. Lalu bagaimana cara Ibu ini agar pelaku usaha ini dapat mengantisipasi hal seperti ini? Di sinilah peran prediksi termasuk ya. Kami menggunakan data nilai tukar selama beberapa periode terakhir, khususnya di sini kami menggunakan data mingguan untuk memodelkan pola fluktuasinya. Dengan begitu pelaku usaha ini bisa merencanakan strategi gitu, seperti percepat pembelian barang ataupun mengamankan harga ketika rupiah ini sedang menguat. Kira-kira metode yang bisa digunakan ya untuk memprediksi ini kira-kira apakah sudah cukup akurat gitu? Pastinya di sini kita tidak bisa menggunakan metode insting ya teman-teman, seperti menggunakan
menggunakan VECM ini kami bawa ke metode selanjutnya, yakni kernel dan juga voyage gitu. Dengan membandingkan ketiga model tersebut, hasilnya yang kami analisis itu cukup menarik juga. Kira-kira menarik ini kira-kira seperti apa ya Bu hasilnya Bu? Jadi pertama saya menggunakan 5 nilai data kurs untuk mitra utama dagang Indonesia, khususnya impor ya Pak. Di sini ada Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan juga Singapura gitu. Dengan menggunakan metode VECM ini bisa kita lihat bahwa dari hasilnya Jepang dan Singapura ini nilai kursnya itu berdampak sangat signifikan gitu, sehingga relevan dengan kita yang saat ini dibicarakan gitu. Kemudian dari hasil VECM ini saya menggunakan teknik split data, yaitu data training dan juga data testing. Trainingnya sendiri dimulai dari 6 Januari 2019 hingga 7 April 2024. Kemudian testingnya sendiri dari 14 April 2024 hingga 3 Maret 2024. Nah, dari hasilnya ini diperoleh. Kita bisa lihat di sini saya menggunakan void dengan fungsi SIM dan juga metode kernel terpilih yaitu Gaussian. RMS-nya ini lebih kecil ya Mbak ya, untuk metode kernel gitu. Jadi semakin baik RMS-nya itu kecil, maka metode tersebut itu semakin lebih optimal gitu. Sehingga metode yang terpilih untuk kasus ini tuh metode kernel gitu. Kira-kira hal ini nih bisa dibuktikan seperti apa ya Bu? Jadi gini Mbak, dengan menggunakan data testing yang tadi nih Mbak, untuk penerapannya dengan metode terpilih yaitu kernel, bisa dilihat bahwa nilai mappingnya ini untuk nilai kurs itu berada di bawah 1% gitu. Untuk yen sendiri itu ada di 0,8% dan juga untuk Singapura dolar itu ada di 0,14% gitu. Dimana nilai mapping yang semakin kecil itu menunjukkan bahwa prediksi datanya itu semakin akurat. Bisa dilihat dari grafik yang hasilnya ini tadi, nilai untuk data aktual dan data prediksinya itu hampir sama, grafiknya hampir mirip dan cenderung tidak ada gitu, grafiknya hampir sama. Wah, luar biasa sekali ya Bu dari penjelasan Ibu ini. Kira-kira bagaimana nih? Artinya ini berarti metode ini apakah bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha? Ya. Tentu saja bisa ya, tapi kita juga harus memperbarui data dan juga melihat kondisi pasar gitu. Baik, oke. Terima kasih ya Bu atas penjelasan Ibu hari ini sangat memberikan pengetahuan yang baru dan insightful buat saya terutama pemirsa juga ini ya Bu ya. Oke baik, terima kasih Bu sudah hadir kali ini. Semoga lancar dalam perjalanan pulang dan kegiatan hari ini ya Bu ya. Oke baik. Sekian dari itu pemirsa, dari saya ada closing statement nih. Oke baik, di tengah tantangan fluktuasi nilai tukar nih, prediksi yang akurat itu menjadi solusi atau kunci untuk menghadapi ketidakpastian. Metode kernel dengan keunggulannya menawarkan solusi bagi pelaku usaha untuk tetap kompetitif dan bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Karena dengan data yang tepat dan analisis yang akurat, masa depan ekonomi Indonesia ini dapat direncanakan dengan lebih baik. Oke, baik sekian dari wawancara kami hari ini. Sampai bertemu di wawancara berikutnya.